Bapak dan Ibu jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah, kembali kita dipertemukan dalam majelis ilmu yang singkat ini mengiringi ibadah dengan ibadah. Kita sambung sedikit waktu ini, lebih kurang 15 menit ke depan. Sebagiannya mungkin bagi kita mengulang bahasan atau menjadi bagian tambahan wawasan kita bersama dengan waktu yang sedikit ini. Senantiasa kita ingatkan jamaah agar kita diakui oleh Rasul sebagai umatnya. Mari gerakkan lisan sependeknya bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang memuliakan, menyambung bahasan kita terdahulu, bahwasanya ada hal-hal yang jaiz atau boleh bagi Allah Ta'ala. Sesudah kita merinci, ada sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan ada hal yang mustahil yang berlawanan dengan hal wajib tersebut. Maka ada hal yang statusnya boleh bagi Allah Ta'ala. Allah bebas di situ memilih antara melaksanakan atau tidak. Maka di bagian itu salah satunya adalah mengutus para nabi dan rasul. Ulama ilmu tauhid menjelaskan bahwasanya mengutus rasul bagi Allah adalah sifat jaiz. Allah boleh saja mengirim utusan, boleh juga tidak. Dan hari ini karena faktanya Allah sudah mengutus para rasul, maka bagi kita menjadi wajib untuk membenarkan para rasul tersebut. Allah mengutus para rasul adalah sebagai bukti sayang Allah kepada kita. Karena untuk kita secara khusus umat manusia, ada hal-hal yang mungkin secara konsep kita makhluk tidak bisa mencapai kesempurnaan, tetapi dengan diutusnya para nabi dan rasul mencontohkan kesempurnaan tersebut, maka mudah bagi kita untuk menjadikan titik patokan tentang kesempurnaan dengan diri para nabi dan rasul. Jadi ketika kita melihat ada orang melakukan kebaikan, oh itu wajar. Kenapa? Karena dia mencontoh yang mulia para nabi dan rasul. Maka bagi kita di akhir zaman Allah memilih Muhammad SAW sebagai penutup seluruh utusannya. Maka dalam iman kita Muslim tidak lagi ada nabi dan rasul sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang meyakini ada nabi dan rasul sesudah Muhammad SAW akan dihukumi kufur. Kenapa demikian? Karena otomatis dia mendustakan Allah dan Rasul. Nabi sudah mengabarkan tidak ada nabi sesudah beliau. Maka mengait dengan ini ada sebuah kisah yang unik terjadi dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pernah ada seorang muridnya bertemu dengan perempuan cantik dan memperturutkan nafsu pandangannya dengan memandang lama. Kemudian dia bertemu dengan Utsman. Di sini beliau berkomentar, kenapa orang ini menjumpai saya dengan mata sudah berzina? Muridnya ini kaget dan membuat ungkapan, awahyun ba'dan nubuwah, apakah masih ada turun wahyu sesudah Nabi ditutup dengan Rasulullah SAW? Gitu. Kata beliau, tidak. Itu namanya adalah firasat seorang mukmin. Dari ungkapan Utsman ini kita mendapati bahwasanya orang kalau jiwanya bersih, amal solehnya lurus, menjadikan dia diberi hal-hal yang termasuk luar biasa menurut kita, sehingga bisa kedalaman pandangan yang membedakan orang habis berdosa dengan orang tidak berdosa. Maka itu bukan wahyu, tetapi adalah firasat, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka dengan ini kita menegaskan tidak lagi ada nabi dan rasul sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ulama ilmu tauhid menjelaskan di diri nabi dan rasul juga ada sifat-sifat yang wajib, dan ini secara ringkas kami yakin semuanya sudah tahu. Para nabi dan rasul itu sifat wajib pertamanya adalah amanah. Cuma mungkin pendalaman makna amanah ini yang perlu kita kokohkan di pertemuan ini. Kata amanah dari asal kata aman. Maka di masyarakat kita amanah artinya orang yang bisa dipercaya. Lawannya adalah khianat. Khianat artinya melakukan hal yang menyelisihi dari kepercayaan.
terkait pribadi para nabi dan rasul itu lebih dalam dan lebih luas. Sifat amanah pada diri nabi dan rasul tidak hanya dalam lingkar yang umum kita pahami. Beliau adalah orang yang bisa dipercaya, sehingga dalam kisah sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah SAW, ada hal yang unik di orang-orang musyrik Quraisy gitu. Mereka menuduh Nabi berdusta, tidak mau menerima beliau sebagai utusan Allah, tapi mereka tidak mendapatkan tempat yang aman untuk mempercayakan barang-barang penting mereka selain rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hal yang aneh gitu. Mempercayakan harta mereka kepada Nabi, tapi membenarkan Nabi sebagai utusan Allah mereka tidak bisa. Itu hal yang aneh dari orang-orang musyrik dahulu. Nah, ini unsur amanahnya Nabi dari makna yang umum kita pahami, bahwasanya beliau adalah orang yang bisa dipercaya, sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dapat tugas ketika Nabi hijrah paginya untuk mengembalikan seluruh harta itu kepada yang punya, karena Nabi tidak lagi ada di kota Makkah, beliau sudah hijrah. Nah, makna amanah yang lebih dalam adalah amannya beliau karena dia dijadikan maksum, memiliki as-samah, sifat keterjagaan. Itulah amanahnya Nabi. Beliau itu maksum. Maksum dari apa? Terjaga dari apa? Terjaga dari melakukan dosa-dosa, baik zahir ataupun batin. Maka secara zahir, Nabi dan Rasul terjaga dari berzina, terjaga dari mencuri dan akhlak-akhlak tercela lainnya. Secara batin, Nabi dan Rasul juga terjaga dari sifat-sifat tercela, terjaga dari sifat sombong, terjaga dari sifat iri dengki dan yang lain. Maka status kenabian adalah status yang suci. Sekali lagi, status kenabian adalah status yang suci. Maka sangat penting di sini kita meyakini Nabi adalah orang yang amanah, beliau aman, terjaga dari segala hal-hal yang tidak layak bagi seorang utusan Allah Ta'ala. Maka di sini kitab yang kita pegang ini Al-Husun Al-Hamidiyah dari Syekh Husain bin Muhammad Al-Jarrad Tarabilisi mengatakan, kalau ada riwayat-riwayat hadis yang didapati mengesankan Nabi berdosa, maka itu ditakwil, bukan makna hakiki. Di antaranya adalah ungkapan bahwasanya beliau memohon ampun sehari lebih dari 70 kali, bahkan ada riwayat yang menyebut sampai 100 kali. Orang akan memahami umum memohon ampun karena dosa. Ulama mentakwil itu, mustahil seorang nabi berdosa karena dia adalah orang yang amanah, bisa dipercaya, aman di dirinya dan juga terjaga dari sisi Allah Ta'ala. Maka ditakwil, makna dari Nabi memohon ampun bukan mohon ampun dari dosa, tapi hal-hal yang kurang tepat dilakukan oleh Rasul, walaupun itu bukan dosa, maka untuk level kenabian mereka memohon ampun. Di antaranya kita mendapati dalam ayat-ayat Al-Quran, di antaranya surah Abasa yang terkenal, Bismillahirrahmanirrahim, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Dia bermuka masam. Allah kesan mencela Nabi dengan bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu yang buta. Itu bukan dosa bagi Nabi, tetapi adalah keputusan beliau yang kurang tepat. Beliau memahami ini orang sudah muslim, bisa diundurlah begitu. Sehingga beliau yang lagi dakwah kepada pemuka kaum, berharap mereka berislam, maka ini yang didahulukan, ini bisa belakangan. Itu lagi kaum umum kita. Kau lah jalan nak buah bisa lah kudian gitu kan. Kau orang nan baru diajak, kalau beriman akan banyak anak cucu kaumnya yang akan Islam. Itu keputusan Nabi. Tapi Allah mengitab beliau dengan keputusan tersebut, bahwasanya seorang mukmin walaupun buta lebih layak didahulukan dibanding orang musyrik. Maka turun ayat menegur beliau. Nah, inilah ulama diantaranya mentakwil soal hal-hal yang kurang tepat dari Nabi yang kesannya adalah dosa. Satu lagi kalau boleh kita rinci,
di dalam surah Al-Anfal terkait dengan tawanan perang. Itu Nabi dengan kaum muslimin cenderung kepada yang ringan. Tawanan perang itu tidak dihukum mati, tetapi dengan sistem tebusan. Hanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengusulkan bunuh. Maka ayat-ayat Quran setidaknya di halaman kedua terakhir surah Al-Anfal, dengan waktu kita tidak merinci itu, menjelaskan bahwasanya semestinya Nabi dengan kaum muslimin mengambil keputusan hukuman mati, bukan tebusan. Sehingga di situ kita mendapati ungkapan di hadis, seandainya, kata Nabi SAW, seandainya azab turun hari ini, tidak ada yang selamat selain Umar. Artinya beliau pun termasuk orang yang akan kena azab begitu. Padahal itu bukan dosa. Dalam tradisi militer sejak zaman dahulu, membunuh tawanan atau melakukan tebusan adalah hal yang lumrah. Maka tidak salah Nabi sebagai panglima perang mengambil keputusan itu. Tetapi karena kondisi kaum muslimin yang belum kokoh, kembalinya tentara musyrik ini ke Mekah akan menjadi bibit penyerangan berikutnya, dan itu terbukti di perang Uhud. Maka Allah memberikan hukum yang berbeda sesudah keputusan Nabi. Inilah mungkin kita baru sempat menggarisbawahi satu sifat amanah Nabi yang perlu kita garisbawahi. Maka jangan sampai ada yang meyakini Nabi berdosa. Tidak. Hanya hal-hal yang kurang tepat dari seorang Rasul, maka para Nabi dan Rasul menganggap itu sebagai sebuah kesalahan dan dosa, sehingga mereka sampai mohon ampun 100 kali sehari. Maka tentu dengan itu kita setidaknya juga harus mohon ampun 100 kali sehari, bahkan mungkin lebih, karena kita memang berdosa. Demikian kita tutup dengan waktu. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang tepat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.